Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eksal Putra, NIM 121120059 dari Prodi Teknik Geofisika TPB 29, kelas PKS 2. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tugas PKS, yaitu membuat konversi temperatur, program range nilai, serta membuat perhitungan luas geometri menggunakan flowchart. Yang pertama itu yaitu membuat konversi temperatur dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Reaumur, Celsius ke Kelvin, serta Celsius ke Rankine. Yang pertama, kita itu klik tanda panah hitam ini. Setelah itu kita pilih statement declare. Nah, di declare ini kita gunakan tipe real. Kenapa? Karena nanti waktu konversi Celsius ke Kelvin itu kita bakal gunakan bilangan yang ada komanya, 273,15. Nah, untuk nama-nama variabelnya kita ketik Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, serta Rankine. Setelah itu kita klik OK, kita klik lagi tanda panah hitam, dan kali ini kita menggunakan statement output. Di statement output ini kita ketik ekspresi yang bakal kita cari, yaitu mengkonversi nilai temperatur dari Celsius ternyata error. Nah, ternyata kita lupa untuk menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir ekspresi yang bakal kita nyatakan. Setelah itu kita pilih lagi statement variable output. Kali ini kita masukkanlah nilai dari temperatur Celsius. Jangan lupa tanda petik 2 di awal dan di akhir pernyataan. Satu klik OK. Setelah itu kita pilih statement input. Di input ini kita, karena kan yang mau dikonversi itu dari Celsius semua, kita masukkan saja nama variabelnya itu Celsius. Setelah itu kita pilih variabel sign. Di sign ini kita bakal, yang pertama kan diminta itu konversi Celsius ke Fahrenheit. Jadi nama variabelnya itu Fahrenheit sama dengan, dari Fahrenheit ke Celsius itu rumusnya 9/5 Celsius ditambah dengan 32. Kita klik OK. Setelah itu, setelah Fahrenheit, kita Reaumur sign lagi, Reaumur. Dari Reaumur ke Celsius itu rumusnya sendiri 4/5 dikali dengan nilai dari Celsius. Setelah itu klik OK. Setelah Reaumur, Kelvin ke Celsius itu Celsius dikurang dengan 273,15. Nah, ini alasan kita kenapa tadi kita pakai, waktu kita milih statement di declare-nya itu kita pakai tipe yang real, karena di sini ada 273,15. Setelah itu
Yang terakhir yaitu Rankine. Rankine itu sama dengan Celsius ditambah 273.15 dikali lagi dengan 9/5. Nah, setelah masukkan semua nilai-nilai yang ingin dikonversi, kita pilih statement lagi, lalu kita pilih output. Nah, di output ini kita ketik atau apa yang kita mau, konversi temperatur Celsius itu sama dengan ternyata ada yang salah di kita memasukkannya. Kita lihat lagi. Oh ya, ternyata salahnya ada di sini. Sini kita kasih tanda petik. Setelah tanda petik, setelah itu kita statement output lagi. Di stage selanjutnya itu kita bakal remor konversi temperatur Celsius sama dengan remor ternyata salah lagi, ada yang salah simbol. Kita lihat lagi. Seharusnya terus yang ini salahnya di ternyata di awal kita nggak pakai tanda petik. Setelah remor kita pilih outputnya lagi. Setelah itu Kelvin, konversi nilai temperatur Celsius sama dengan jangan lupa tanda tik Kelvin
yang terakhir yaitu untuk konversi temperatur Rankine sama dengan ternyata di sini Celsius bukan Rankine. Celsius spasi Rankine jangan lupa tanda petik di awal, masih suka kelupaan. Nah, setelah itu sudah end, kita coba jalankan perintah before. Fahrenheit sepertinya deh. Oh, ternyata kita salah cut, kurang Fahrenheit. Kita coba untuk misalnya nilai 0 Celsius. Nah, di sini nilai 0 Celsius itu sama dengan 32 Fahrenheit, nilai 0 Celsius itu sama dengan 0 Reaumur, nilai 0 Celsius itu sama dengan minus 273,15 Kelvin, dan 0 Celsius itu sama dengan 416,63 Rankine. Dan itu sudah benar. Selanjutnya kita simpan. Sebelas 20 0 tugas pertemuan 2 PKS 2_ konversi temperatur. Kita save. Setelah itu kita lanjutkan untuk buat tugas selanjutnya, yaitu membuat program range nilai. Nah, kali ini emang bakal lebih panjang. Yang pertama kita pilih statement variabel awal itu declare. Nah, di declare ini kita pilih string karena dia akan menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat. Nah, di string ini kita menggunakan nama variabelnya itu nama. Setelah string kita masukkan lagi variabel declare. Nah, di yang kedua ini karena bakal memisahkan nilai-nilai 80, 80, 70, 60, 50. Jadi kita menggunakan tipe yang integer karena dia nggak ada bilangan pecahan atau koma-komaan. Di sini nilai koma huruf. Setelah itu kita masukkan output seperti tadi. Setelah statement declare kita masukkan output. Untuk ekspresinya kita kasih nama nama Anda dengan tanda tanya. Siapakah nama Anda? Ekspresi. Oh, ternyata nggak bisa pakai tanda tanya.
bisa tapi kita lupa pakai tanda petik. Setelah itu kita di input ini nama variabelnya itu nama, kita klik OK. Setelah input kita masukkan output lagi. Nah, di output ini berapakah nilai Anda. Setelah itu, setelah ditanya, kita pakai input nilai, nama variabelnya itu nilai, kita klik OK. Setelah itu, nah setelah di input nilai, selanjutnya kita menggunakan statement if. Di sini karena ada bakal dipisah-pisah, untuk nilai yang 80 bakal dapat A, begitu pun nilai seterusnya. Di sini kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 80, berarti kita nggak usah pakai ekspresi. Berarti nggak usah pakai tanda petik, nggak apa-apa untuk ini. Kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 80, di bagian ini kita klik output. Di bagian output, siapakah nama Anda? Selanjutnya, karena ini nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka untuk outputnya itu bakal dapat A, kita pakai huruf kapital. Nah, ini untuk yang nilainya lebih besar atau sama dengan 80. Selanjutnya untuk yang false, bagian kiri false ini kita buat lagi if. Di sini kita buat nilai lebih besar sama dengan 70. Jangan lupa tidak kenanya. Kita di sini kita ulangin aja seperti yang waktu input. Untuk dapat nilai lebih besar atau sama dengan 80, yang beda itu cuman percabangannya aja. Kalau dia dapat nilai 7 lebih besar atau sama dengan 70, itu bakal dapat nilai B.
Sepertinya di sini kita seharusnya titik kedua. Nilai Anda ini juga kita titik 2. Jadi itu 80 huruf B. Dan ternyata di sini output nggak usah, mungkin dapat aja. Nah, ini dapat B menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kalau nilainya bukan di bawah 60, di bawah 70, kita pakai statement if lagi. Di sini untuk nilai yang lebih besar atau sama dengan 60. Mungkin ini bisa kita salin aja biar mempercepat. Terusnya kita copy paste ini. Ini sama aja, cuman beda itu di persabangan if tadi. Dan ini outputnya C. Setelah itu untuk nilai 50, nilai lebih besar sama dengan 50, kita copy paste terlebih dahulu, pilih statement output, nah untuk lebih besar atau sama dengan nilainya di atas 50 itu bakal dapat D seorang itu, maka kita pakai D. Selanjutnya kalau yang terakhir itu untuk nilai yang lebih kecil dari situ, maka dia bakal tidak lulus. Nilai lebih kecil dari 50, nilai kurang dari sama dengan 50. Output lagi. Nah, di sini nilainya dapat D. Dapat E, maaf. Setelah itu selesai dan kita coba untuk menjalankan programnya. Nama saya misalnya Excel. Setelah itu berapakah nilai? Misalnya nilai saya 100. Maka
Oh, sepertinya di sini bisa kita hilangkan aja tanda untuk coba kita jalankan Excel nilai 100. Sepertinya lebih bagus. Kita nama Excel berapakah nilai 100. Sini kita hanya memperbaiki. Coba run lagi untuk memperbaiki Excel dan saya 100. Nilai angka Anda. Nilai huruf Anda adalah Nah, kalau ini udah kita copy untuk nyaman, kita copy paste aja untuk mempercepat. Kita mengubah ekspresi kalimat-kalimatnya saja di sini. Setelah itu di sini kita copy paste nilai A-nya. Di sini kita hapus, tapi jangan lupa untuk mengubah ini menjadi B. Ini menjadi C. Ini menjadi D. Nanti tugasnya selama kita bisa merhatiin dan gak kehilangan fokus, tidak terlalu sulit. Coba kita jalankan programnya. Nama saya misalnya Excel, nilai saya 90. Misalnya namanya A,
nilainya 73, seharusnya dia bakal dapat B. Udah, benar. Nah, di sini kita simpan 12 11 20 059 underscore Muhammad Putra, tugas pertemuan 2. Nama tugas yang ini adalah program range nilai. Nah, yang selanjutnya kita buat tugas yang terakhir. Di tugas terakhir ini kita disuruh untuk buat tabel perhitungan luas dari geometri persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Yang pertama itu kita buat dulu yang persegi. Nah, yang persegi itu setelah main seperti yang sebelum-sebelumnya kita pakai statement variable declare. Karena ini kan persegi, nah untuk menghitung luas persegi itu pakai nama variabelnya itu luas dan sisi. Setelah itu outputnya itu di sini kan kita akan mencari luas persegi. Jangan lupa tanda petiknya mencari luas persegi. Soalnya biasanya suka error kalau kita lupa pakai tanda petik 2. Setelah output kita output setelah itu, karena kan untuk mencari luas persegi itu kita cuma perlu perkalian antara sisi dan sisi, jadi untuk ekspresi bawah ini masukkanlah nilai sisi. Setelah output kita input nama variabelnya sisi. Nah, setelah itu di assign ini nama variabel yang mau kita cari luasnya itu kan luas persegi. Di sini luas persegi itu rumusnya itu sisi dikali sisi. Setelah itu kita klik OK. Oh, ternyata kita salah di sini. Kita lupa untuk luas persegi. Percentage. Lalu kita lihat luas persegi. Integer persegi cuman bisa satu kalimat aja dia, jadi kita pakai luas saja. Setelah itu dimasukkan outputnya. Outputnya itu luas persegi sama dengan nah, sudah. Di sini kita coba jalankan misalnya 2 luas persegi sama
Ya sudah benar. Terus coba kita misalnya 6, kalau 6 kali 6 seharusnya 36. Ya sudah benar. Setelah itu kita simpan, kita kasih nama filenya kayak tadi, 12 11 20 059 underscore Muhammad Excel Putra tugas PKS. Nah, tugas 2, tugas pertemuan 2 PKS 2. Ini tugasnya tadi itu namanya perhitungan luas persegi. Perhitungan luas persegi. Kita simpan dan kita yang baru lagi. Setelah mencari luas persegi, selanjutnya itu luas segitiga. Caranya hampir-hampir sama kayak yang tadi. Kita pakai declare. Di segitiga ini kan bakal ada, untuk tipenya tetap integer aja karena dia bilangan bulat semua. Ini kan bakal ada luas, terus itu setengah kali alas kali tinggi, alas dan tinggi. Kita klik OK. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi, cuman mencari luas segitiga. Luas segitiga. Jangan lupa tanda petiknya. Tanda petik 2. Input alas. Setelah alas, masukkan nilai tinggi. Oh ya, ini salah. Input tinggi. Nah, setelah itu kita assign. Desain ini luas rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Kita klik OK, dan terakhir pilih statement output sama kayak tadi, kita luas segitiga sama dengan nah, coba kita jalanin programnya. Kalau misalnya kita masukin 2, nilai alasnya 2, hasilnya seharusnya 2. Oke, kita jalanin sekali lagi. Misalnya alasnya itu 4 dan tingginya itu 5, seharusnya nilainya 10. Enggak, ya benar. Kita simpan lagi. Bisa di copy nggak? Nggak bisa di copy. Kita save 12 11 20 059 underscore Muhammad Excel Putra tugas pertemuan 2 PKS 2. Perhitungan
luas segitiga. Selanjutnya untuk mencari ruas yang ketiga, yaitu kita diminta untuk mencari perhitungan luas dari persegi panjang. Sama kayak tadi, yang pertama itu declare. Nah, di declare ini sebelumnya kita ingat-ingat dulu kalau persegi panjang itu untuk mencari luasnya itu perkalian antara panjang dan lebar. Jadi untuk nama variabelnya itu luas, panjang, lebar. Untuk tipenya tetap integer karena dia bilangan bulat semua. Setelah itu kita pilih statement output. Di statement output ini kita mencari nilai persegi panjang. Masukkanlah nilai panjang. Input panjang. Lalu pilih output lagi. Masukkanlah nilai lebar. Satu sign. Nah, kita tahu di sini rumus untuk mencari luas dari besarnya ternyata double. Kita delete satu. Kita tahu kalau rumus dari untuk mencari luas persegi panjang itu perkalian antara panjang dan lebar. Sebenarnya sama aja kayak persegi. Cuman bedanya di sini karena ada salah satu sisi yang panjang, jadi dia panjang kali lebar. Setelah itu di outputnya luas persegi panjang sama dengan kita coba udah semua, terus kita coba jalanin programnya. Kita masukin nilai panjangnya 4 misalnya, dan nilai lebarnya 4. Hasilnya seharusnya 16. Oke. Kita coba sekali lagi untuk memastikan nilai panjangnya 5. Tapi panjangnya 5 dan lebarnya 2, 10. Ya, ternyata benar. Setelah itu kalau sudah benar kita simpan. 1211 20059 Muhammad Excel Putra, tugas pertemuan 2 PKS 2 perhitungan luas persegi panjang. Nah, untuk yang terakhir itu kita diminta untuk mencari luas dari lingkaran. Yang pertama sama, kita pilih statement declare. Untuk mencari luas lingkaran itu kan kita perlu jari-jarinya aja. Karena rumusnya itu bakal pi kali jari-jari kuadrat. Di sini kita sudah declare, kita tinggal masukin nama variabelnya luas dengan jari. Dia nggak bisa pakai, jadi kita tanpa itu jari-jari seperti ini saja. Setelah itu kita pilih statement output. Di statement output ini kita
mencari luas lingkaran. Oke, setelah itu masukkanlah nilai jari-jari untuk nama variabelnya jari-jari. Setelah itu kita masukin sign. Di sign ini mencari luas. Nah, ekspresinya kita tahu kalau sepertinya di sini kita tuh harus pakai real karena nanti ada pi-nya itu kita pakai 3,14 kali jari-jari kuadrat. Jari-jari kuadrat berarti jari sama itu sama aja jari-jari kali jari-jari. Mungkin bisa kita lambangin dengan huruf R aja kan, daripada ya pemborosan kata jari-jari. Setelah itu di outputnya udah selesai, kita coba before. Oh ya, sepertinya ada yang di sini seharusnya bukan jari-jari tapi udah kita ubah R. Daripada kita nggak bisa pakai strip jari-jari, jadi kita pakai simbolnya aja R. Untuk ini perhitungannya emang agak susah. Misalnya kita punya jari-jarinya 5 kali 5 masukkanlah nilai R 5 kali 5 kali 15 harusnya hasilnya tidak. Kita yang mudah aja, misalnya jari-jarinya bernilai 2 kali 2 4, berarti hasilnya sekitar 12. Oke, benar. Kalau kita masukkan nilainya 1, berarti hasilnya seharusnya 3,14. Oke, ternyata benar. Setelah itu kita simpan seperti biasa. Ini tugas terakhir 12.11.20.059 underscore Muhammad Excel Putra underscore tugas pertemuan 2 PKS 2 perhitungan luas lingkaran. Nah, karena semua tugas yang diminta sudah saya kerjakan dan sudah saya selesaikan, mungkin dapat saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.